bersama saya Muhammad Edi Video Tulos sebagai admin channel. Pada video kali ini saya akan ngebahas tentang perbedaan antara Tinkercad dan FreeZing. Yuk kita tonton videonya hingga selesai dan jangan lupa subscribe tombol merah di bawah ini jika kalian suka akan video seperti ini maupun yang sejenisnya. Oke, jadi kita di sini akan ngebahas tentang apa itu aplikasi FreeZing dan apa itu aplikasi web Tinkercad. Yuk. Aplikasi FreeZing merupakan perangkat lunak open source yang digunakan untuk perancangan perangkat keras elektronik seperti merancang PCB, merancang skema yang biasanya digunakan untuk para hobbyist, worker, ataupun desainer yang berkutik di dunia elektronik. Oke, jadi FreeZing digunakan untuk mendesain suatu rangkaian elektronik seperti PCB, skema rangkaian, dan tampilan fisik. Jadi jika kalian mempunyai ataupun sudah download aplikasi FreeZing, di dalamnya terdapat 3 buah layout. Ada yang satu layout breadboard yaitu untuk tampilan fisiknya, dan yang satunya lagi layout skematik untuk tampilan skemanya. Jadi lambang-lambang dari suatu komponen elektronik, microcontroller, dan shieldnya itu ada di situ. Dan yang satu laginya itu adalah layout PCB, di mana kalian bisa mendesain papan sirkuit di situ. Jadi kalian desain papan sirkuitnya, lalu kalian print misalnya ya, untuk kalian dapatkan PCB boardnya. Jadi FreeZing dirancang khusus untuk perancangan dan pendokumentasian rangkaian elektronik dan produk kreatif yang terlibat di dalamnya seperti microcontroller dan lain-lainnya. Jadi di sini FreeZing ini juga mendukung kalian untuk bisa mendokumentasikan produk kreatif yang telah kalian bikin secara maksimal ya. Misalnya kalian ingin membuat sebuah power supply ya. Nah, power supply ini misalnya sebagai tugas dari guru misalnya. Nah, itu kalian bisa pakai aplikasi FreeZing ini nih untuk mendokumentasikan tentang power supply itu sebelum kalian buat, ataupun ya sebagai bahan lah untuk menambah nilai misalnya. Oke. Selanjutnya, apa itu Tinkercad? Tinkercad adalah aplikasi berbasis web yang dijalankan secara online. Jadi aplikasi ini bisa kalian hubungkan, bisa kalian nikmati jika kalian terkoneksi ke jaringan internet, boleh menggunakan kuota ataupun wifi dan ataupun hotspot dan sebagainya. Nah, namun kelemahan dari aplikasi ini yaitu menurut saya itu tidak bisa bekerja secara offline, dan aplikasi ini soalnya nggak bisa di-download. Jadi kalian mau nggak mau harus connect ke internet. Nah, tapi enaknya aplikasi ini yaitu kalian tidak usah ribet-ribet lagi di komputer gitu, misalnya cari-cari datanya, mau cari skema misalnya skema ini, skema itu, nggak usah, karena di aplikasi Tinkercad itu punya penyimpanannya sendiri. Dan Tinkercad ini adalah aplikasi simulator, berbeda seperti sebelumnya itu FreeZing. FreeZing itu aplikasi untuk mendesain, sedangkan Tinkercad itu aplikasi untuk mensimulasikan rangkaian elektronik maupun microcontroller seperti Arduino dan shieldnya. Dan di Tinkercad ini juga kalian bisa mendesain suatu bidang 3 dimensi, seperti misalnya kalian ingin mendesain rumah-rumahan misalnya. Di Tinkercad juga kalian bisa. Di dalamnya di situ kalau nggak salah saya pernah lihat di dalamnya ada kode blocks, ada sirkuit, yaitu sirkuit itu untuk simulasi elektronik ya. Dan yang satu lagi Create 3D. Nah, ini untuk mendesain proyek 3 dimensi. Nah, Tinkercad ini biasa digunakan untuk mensimulasikan rangkaian elektronik, mendesain suatu bidang 3 dimensi, dan memprogram microcontroller. Jadi di dalam aplikasi Tinkercad, jika kalian masuk ke Tinkercad dan kalian masuk ke bagian sirkuit, itu kalian misalnya ingin membuat sensor gerak menggunakan Arduino. Nah, microcontroller Arduino-nya ini bisa kalian program di dalam aplikasi tersebut. Tepatnya di bagian coding, di code ya. Di situ juga kalian bisa pilih ada kode blocks, ada blocks dan teks, dan ada yang teks. Saya biasa menggunakan yang teks. Selain untuk memprogram, kalian juga bisa memainkan rangkaian elektronik tersebut di aplikasi Tinkercad, karena di situ terdapat tombol play ya. Jadi dengan ini kalian bisa menghemat biaya dan waktu juga tenaga untuk melakukan sebuah uji coba ya, uji coba elektronik. Semisal kalian ingin membuat sebuah lampu senter misalnya yang sederhana aja. Komponennya terdiri dari LED, baterai, dan saklar. Nah, jika dihitung-hitung kalian beli ke toko itu harganya sekitar misalnya 5.000 atau 10.000 lah, ditambah lagi ongkos motornya misalnya bensin
7.000 lah, ya ambil 12.000 totalnya. Nah terus di tengah-tengah perjalanan kalian uji coba, rangkaiannya gagal, LED-nya kebanyakan voltase, rusak. Udah, kalian mau gak mau harus beli lagi. Nah ini adalah solusinya. Tinkercad ini adalah solusi untuk uji coba elektronik seperti itu. Jadi kalian tinggal menggeser, mendrag and drop itu LED, baterai, dan saklar-saklar sebagainya tanpa memerlukan uang dan tenaga dan sebagainya. Lebih hemat, lebih efisien, dan lebih efektif menurut saya. Oke, untuk lebih jelasnya lagi, sekarang saya akan coba membuka aplikasi freezing ya. Oke. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi freezing. Ini tampilan welcome, dan ini adalah layout breadboard yang saya maksud dengan layout tampilan fisik ya. Misalnya kalian ingin menampilkan lampu LED, misalnya nih LED output. Misalnya saya mau membuat center ya, ini LED. Nah ini fisik LED seperti ini kan. Ini bagian anodanya dan ini katodanya. Nah kalau bentuk fisiknya kan seperti ini nih bentuknya. Ini ada palanya, ini ada kakinya, dan kalau bentuk skemanya ini seperti ini. Tambangnya segitiga dan ini ada tanda panahnya gitulah. Ini kayak lambang Yoda ya. Nah untuk layout PCB nanti bentuknya bakal seperti ini. Nah ini ceritanya kalian ingin membuat papan sirkuitnya, misalnya ini papannya yang hijau-hijau itu, dan ini bolong-bolong ini untuk buat naruh si LED-nya, dan nanti di bawahnya kalian solder. Misalnya saya akan menambahkan baterai, misalnya saklar push button. Dan saya masukkan ke sini. Nah saya geser. Skematiknya beda lagi, saklar skematiknya seperti ini, dan PCB seperti ini juga. Nah di sini juga bisa kalian pindahkan ya. Oke, sekarang saya akan membuka aplikasi Tinkercad, aplikasi web. Di sini saya akan menuju ke browser dan saya udah mencari Tinkercad ya. Tinggal klik cari. Dan di sini saya sudah mempunyai akun Tinkercad, jadi saya tinggal login saja. Bagi kalian yang belum punya akun Tinkercad, kalian tinggal sign up ya untuk pertama kali. Nah, loading ya, sabar. Oke. Ini di kolom sebelah kiri ada tulisan 3D design. Di sini kalian bisa mendesain 3 dimensi ya. Misal saya akan mendesain 3 dimensi ini. Saya telah mendesain prototip mobil sederhana ya, mobil elektronik sederhana, hanya ada baterai dan 2 buah motor. Di sirkuit kalian bisa mensimulasikan rangkaian elektronik seperti di sini saya telah mensimulasikan LED flasher, bikin garis pakai ultra dan sebagainya yang bisa kalian simak di video saya sebelumnya. Di sini ada kode blocks ya, dan di sini saya belum mengerti, ini saya belum pernah menjelajahnya ke sini. Ini ada lesson dan sebagainya. Oke, sekian penjelasan mengenai perbedaan mengenai aplikasi Tinkercad dan freezing dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan sampai jumpa di video berikutnya. Why do I, baby, why do I love the touch but never